Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arman Suparman dalam materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, dan semoga juga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah SWT. Amin. Oke, untuk anak-anak kelas 12 tetap semangat dan tetap belajar di rumah secara online atau daring ya. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Sebelumnya materi yang pertama kita membahas tentang hakikat dan konsep produksi massal. Kita lanjut ke materi yang kedua, dan pertemuan yang kedua ini adalah B, perencanaan produk massal. Yang pertama, 1. Pengertian perencanaan produk. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Nah, ini di sini disebutkan ya. Yang kedua, ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. Nah, jadi sebelum kita memproduksi sesuatu, sebelumnya kita direncanakan dulu, dirancang dulu, jangan asal saja. Yang kedua, B. Membuat jadwal penyelesaian produk. Nah, jadi setelah kita merencana, kita juga harus memiliki jadwal kapan suatu produk itu selesainya, sehingga kita bisa menghemat biaya. Kalau kita tidak ada rencana dan tidak ada jadwal, maka kita akan seenaknya saja membuat produksi ya. Yang C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi tiap unit. Nah, jadi setiap unit harus dijadwalkan saat membuat proses produksi tersebut. Yang E. Menyampaikan jadwal pada pemesan. Nah, jadi biasanya saat kita di konveksian atau di suatu produk, tempat pembuatan produk ya, biasanya kita suka ngantri nih ya. Contohnya kalau kita membuat suatu baju di konveksian, biasanya ngantri ya. Biasanya nanti di sana disampaikan kapan bagian atau jadwal kita untuk pesanan kita dibuatkan, seperti itu. 3. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuannya yang pertama meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produksi massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kepuasan pelanggan itu sangat utama ya. Makanya dalam memproduksi atau membuat produk, kita harus benar-benar bagus sehingga pelanggan merasa puas. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produk ya, nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk
Contohnya perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Ya. Terus yang D atau yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Nah, jadi jangan seandainya produksinya sedikit tapi tenaga kerjanya banyak, maka itu akan merugikan suatu perusahaan atau suatu konveksi, ya. Jadi harus diperhitungkan juga, ya, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Yang selanjutnya itu memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik, ya. Dengan perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Nah, jadi jangan sampai nanti bahan-bahan yang ada di pabrik itu kosong sehingga menghambat terhadap suatu produksi. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi dari perencanaan produksi. Nah, ini ada tiga poin. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Ya, harus benar-benar tepat, jangan sampai meleset. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Nah, ini alatnya. Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Lanjut, yang keempat, unsur perencanaan produksi. Nah, di sini ada 5 poin unsurnya. Yang pertama, tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Yang C atau yang ketiga, perencanaan merupakan faktor objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Yang terakhir, yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke. Tuh ya. Sekarang yang poin 5, jenis-jenis perencanaan produksi. Di sini ada 3 jenis. Ya. Yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang atau yang disebut dengan long range planning. Ya, di sini dijelaskan perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Ya, jadi ini jangka panjang. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Dijelaskan perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Oke, itu. Dan yang ketiga ada perencanaan jangka pendek atau short range planning, ya. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Oke, itu penjelasannya.
Sekarang poin yang keenam, ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama ada faktor internal. Ya. Faktor internal ini meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Nah, ini yang terkait di dalam suatu perusahaan, ya. Yang kedua ada B, faktor eksternal. Nah, ini yang mempengaruhinya meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Nah, ini biasanya terjadinya di luar perusahaan. Oke, seperti itu. Oke, materinya selanjutnya, poin 7. Langkah-langkah perencanaan produksi. Yang A, penelitian dan pengembangan produk meliputi yang satu, penelitian proses produksi, merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Yang kedua, penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga peneliti ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Nah, jadi penelitian ini mencoba meneliti konsumen ini sukanya produk apa, sehingga nanti oleh perusahaan produk yang biasanya mereka buat akan mengikuti selera konsumen yang ada di masyarakat. B, mencari gagasan dan seleksi produk. Ya, meliputi yang pertama ada mencari gagasan. Yang kedua, menyeleksi produk. Dan yang ketiga, desain produk pendahuluan. Yang keempat, pengujian. Dan yang terakhir, ada yang kelima, desain akhir. Tuh. C, menetapkan skala produksi meliputi. Nah, ini ada kurang lebih 6 poin. Yang pertama, penetapan waktu. Yang kedua, penetapan kualitas. Yang ketiga, menghitung biaya. Yang keempat, penetapan tenaga kerja. Yang kelima, penetapan peralatan. Dan yang keenam, penetapan bahan baku. Oke, kita lanjut ke materi yang C. Metode peramalan dalam produksi massal. Jadi di sini juga ada yang namanya dengan peramalan. Oke. Yang satu, pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Nah, jadi nanti kualitasnya dan kuantitasnya harus dikembangkan lagi dan harus ditingkatkan kembali. Itu. Dan yang poin 2 ada klasifikasi peramalan. Yang pertama ada peramalan jangka panjang, yaitu 2-10 tahun, dan peramalan jangka menengah 1-24 bulan, dan peramalan jangka pendek ada 1-5 minggu. Yang ketiga, tujuan peramalan. Ada menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, dan menentukan penjadwalan jangka pendek. Yang keempat, karakteristik peramalan yang baik, akurasi, biaya, dan kemudahan. Nah, jadi harus sangat menguasainya. Akurasinya harus tepat dan biayanya juga harus benar-benar tidak, kalau seandainya kurang juga tidak sangat jauh. Dan intinya kemudahan. Yang kelima ada metode peramalan perencanaan produksi. Yang A, peramalan subjektif. Peramalan subjektif ini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode Delphi, ya. Yang kedua metode penilaian pasar. Terus yang poin B-nya peramalan objektif. Satu, metode intrinsik, dan yang kedua metode ekstrinsik. Lanjut, poin 6, analisis deret waktu.
Analisis direct waktu merupakan satu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Analisis ini dipengaruhi oleh 4 komponen. Yang pertama ada kecenderungan atau tren, ya. Yang kedua siklus atau cycle, ya. Yang ke poin C pola musiman. Yang D variasi acak. Oke, lanjut ke poin D. Indikator keberhasilan tahap produksi massal. Keberhasilan. Indikator ini merupakan kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk atau from utility, ya. Yang poin 1 keberhasilan manajemen produksi meliputi yang A produktivitas, yang B kapasitasnya harus bagus, harus memenuhi juga. Yang C kecepatan pengiriman. Biasanya ini juga berpengaruh juga sama keberhasilan. Kalau seandainya pengirimannya seandainya 1-2 hari, ternyata nyampainya sampai 1 minggu. Alhasil konsumen pun akan komplain dan mengurangi keberhasilan juga. Yang D kualitas produk. Ini kualitas produk harus benar-benar bagus biar para konsumen itu sangat puas dengan produk yang kita buat. Yang E kecepatan proses. Ini juga sangat berpengaruh dengan keberhasilan karena kecepatan proses juga sangat ditunggu. Seandainya membuat suatu produk baju yang tadinya seandainya jangka waktunya 1 bulan, ini malah melebihi. Ini juga akan membuat konsumen komplain. Yang E fleksibilitas, ya. Ada poin 2 ukuran kinerja sistem produksi meliputi yang pertama ongkos produksi, yang kedua kualitas produk, yang C tingkat pelayanan. Oke, yang ketiga ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan overall equipment effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, performance, dan quality. Ini ya tahap pengukuran menggunakan OEEE, yaitu memulai dari pengukuran manual. Terus B fokus pada kerugian. Yang C menetapkan target tambahan. Yang D memantau segala kendala. Yang E hati-hati dalam membuat perbandingan. Oke, itu materi PKK pertemuan yang kedua. Silakan nanti materinya kalian salin, tulis. Ini untuk nanti di setengah semester dikumpulkan untuk jadi bahan penilaian, ya. Tetap belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan kalian, jaga protokol kesehatan kalian di rumah, ya. Dan jangan lupa tetap olahraga untuk menjaga daya tahan tubuh kita selalu fit. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan bosan-bosan dan jangan pernah putus asa. PSG Darah Biru, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.